Apa yang akan umat manusia alami ketika perang nuklir terjadi? Tahu tentang film Oppenheimer? Film berdurasi 3 jam 9 menit ini akan mengisahkan tentang ahli fisikawan, seorang penemu dan pengembang bom atom pada era Perang Dunia Kedua. Kita tidak akan bahas nih tentang filmnya, tapi kita akan bahas tentang bahayanya bom nuklir yang lebih bahaya dari bom atom. Ini yang akan umat manusia alami ketika perang nuklir terjadi. Setelah bom nuklir menghantam, akan muncul awan hitam 15 meter di atas permukaan bumi. Ukuran awan semakin membesar sehingga terbawa angin dan menutupi. Seluruh permukaan planet akan menghalangi pemandangan ke langit. Tahun-tahun pertama, matahari tidak terlihat bersinar. Yang tampak di langit hanyalah awan-awan hitam yang menghalangi cahaya. Ketika terjadi ledakan nuklir muncul, denyut radiasi elektromagnetik dapat mematikan sistem jaringan listrik, melumpuhkan lampu-lampu jalan, perangkat televisi, dan telepon, hingga jarak 1.600 km dari pusat ledakan. Listrik akan padam, kulkas penyimpanan makanan akan mati, dan data setiap komputer akan terhapus. Dan yang paling parah adalah fasilitas penyulingan air atau PDAM akan terhenti, sehingga warga kota akan kehabisan pasokan air bersih. Jadi, setelah ledakan, kita perlu waktu cukup lama untuk hidup tanpa listrik dan air bersih. Sanggupkah kamu bertahan hidup tanpa listrik dan air bersih? Internet habis aja, galaunya minta ampun nih. Dalam kasus ekstrim, suhu global dapat diperkirakan bisa anjlok sebesar 20 derajat Celcius. Pada suhu seperti ini, tidak mungkin menanam tanaman pangan. Juga karena radiasi ganas, hanya sedikit tanaman pertanian yang mampu bertahan. Radiasi radioaktif ini pun mengurangi bentuk kehidupan di dalam air, menyebabkan ikan, udang, kepiting, dan hewan air lainnya berbahaya untuk dimakan. Ini juga terjadi pada hewan-hewan darat yang diperkirakan akan mati, baik karena radiasi ataupun karena tidak tersedianya makanan. Miliaran orang akan meninggal dalam bencana nuklir ini, diperkirakan sekitar 500 juta jiwa. Sumber liputan6.com. Bonus, mereka yang selamat dari ledakan pun tidak akan begitu saja mudah menjalani hidup. Kebanyakan akan mati kelaparan atau kedinginan, dan sebagian lagi pasti saling bunuh. Lah, kok saling bunuh? Karena berebut makanan. Sudah tak bisa berharap pada manusia yang memiliki hati nurani ketika saat itu. Yang ada dalam diri mereka hanyalah naluri untuk bertahan hidup. Sekalipun harus dengan cara memakan tetangga atau saudara sendiri. Pada saat yang kacau balau seperti inilah waktu yang cocok bagi si mata satu untuk keluar. Dengan membagi-bagikan makanan, berperan seolah menjadi penyelamat umat manusia. Nah, kebayang nih, kayak gimana jadinya? Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya cobaan lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pendapatmu? Boleh tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.